serem Vino Secret. Weekend gini paling pas untuk ngobrolin sesuatu yang seru bersama pasangan 3 generasi ini nih, yaitu Bastian Steele dan Sita Marino, Nikta Gina dan Rizky Kinos, dan juga pelawak legendaris kita, Mandra dan Mila. Langsung aja yuk kita ngobrol dulu bersama yang paling muda, yaitu Bastian dan Sita. Baik, kita sudah bisa mendengar Sita Marino dan Bastian Steele. Akhirnya ya, akhirnya mereka berdua loh, biasanya satu ya kan. Kalau gitu langsung aja kita masukkan mereka ke dalam ruang gelar perkara. Oke. Oh no. Silakan Sita, keluarkan unek-unekmu, apa yang ingin kamu sampaikan untuk Bastian. Kurang-kurangin kebiasaan ini, stop deh kebiasaan ini, dan sebaliknya Bastian. Kita mulai dari sekarang. Stop lah, kamu kalau main game itu marah-marah. Kayak apa-apa tuh langsung kayak biasa aja main gamenya. Bikin kaget ya kan. Kalau gitu stop lah main gamenya, kalah mulu. Kan aku jadinya yang kalah ranknya, turun terus ranknya. Dan Nah, dimana-mana kalau kita itu main nggak berdua, yang kalah ya berdua jadinya. Mainnya yang bener. Oh gitu. Capek aku gendongnya. Nah, kalau stop, janganlah main hero satu aja, dibanyakin lah main hero-nya ya. Astaga, stop lah on time. Itu bang, stop lah telat-telat. Jangan bilang OTW, ternyata OTW-nya tuh kemana gitu ya. OTW-nya baru bangun. Iya. Stop keras kepala lah, kamu susah banget dibilangin jugul. Stop lah males-males olahraga sering-seringin. Biar ototnya makin ada dar gitu ya. Ya stop lah diet-diet yang keterlaluan juga. Makan tuh enak tahu, makan roti enak. Apa lagi ya? Apa? Ayo kamu ngomong apa? Apa? Stop kamu. Ini banyak ya dari sebentar waktu stop apa ada banyak yang terkuak gitu. Salah satunya adalah mengenai makan sehat. Nyalain dong lampunya ya. Lampu. Terkait dari stop diet ya kan. Karena kemarin terakhir ketemu Mas Sita padahal kita lagi di restoran yang dimana rotinya enak-enak banget. Benar. Dia hanya bisa, enak dong. Iya banyak banget, itu aku cuma kayak, Kak itu enak banget, tapi kayak no I cannot gitu. Kamu bungkus juga tapi kan? Bungkus saya buat orang-orang rumah. Nah coba kita lihat update ya. Sita Marino terlihat langsing banget dan dia update foto di pantai. Wadaw. Ini sebagai bentuk balas dendam terhadap netizen yang membuli kamu karena bentuk badan. Kita lihat dulu videonya berikut ini. Ini dikasih ditunjukin tapi di blur semua ya. Tapi kan kelihatan sininya kan. Komentar netizen, aduh cuit. Ya itu ini caption kamu. Yang berikutnya, komentar netizen. Gini aja top kamu sayang katanya. Berikutnya, dari sini aku belajar bahwa nggak ada tulang yang gede, yang ada lemak yang tebal. Setuju. Aku jadi agak teringat diriku ya. Yang berikutnya, gue pengen tahu yang selama ini nyinyir ngatain dia kayak emak-emak, anak 3 sama bilang dia dan Bastian kayak emak sama anak katanya. Ya Show them, baby. Tahu-tahu udah langsing aja dia gitu. Berikutnya ada lagi. Lihat Sita Marino sudah langsing, aku nonton sambil makan gulai. Gulai kurban. Mau nyesel tapi udah terlanjur habis sepiring. Ya berikutnya ada lagi. Cantik mirip Meriam Bellina. That's a flex, thank you. Ya, bener gak sih? Kamu berapa bulan jadi ini mulai date gitu? Sebenarnya itu mulai yang seriusnya itu Oktober 2024. Jadi nggak tiba-tiba langsing sebenarnya. Udah proses dari Oktober tahun lalu sampai sekarang. Apa tuh pukulan terhebatnya apa? Pukulan terhebat Terigu, dia suka banget kan sebenarnya roti. Iya, aku tuh enggak pukulan kenapa tiba-tiba pingin diet. pengen diet. Itu pukulan lemaknya kalau terigu itu ya. Lemaknya dari terigu. Dari siapa ya? Sendiri lah kamu bilang Iya sendiri. kayak gak sehat. Iya sendiri dan juga Pasti ada sesuatu lah. keluarga aku udah bilang kayak udah nggak sehat ini badannya karena hampir obes aku Kak. Oh iya hampir obes. Hampir, cuman untungnya enggak. Tapi rasa badan mungkin udah. Iya berasa berat, terus aku juga udah nggak pede depan kamera setiap Babas mau fotoin aku langsung kayak jangan fotoin aku gitu. Jadi aku kayak udah Insecure ya? Iya, udah insecure. Jadi kamu tuh ngapain aja coba? Aku Angkat beban? angkat beban dan pastinya aku nanya sama Kak Ciko sih. Jadi aku nggak pakai dokter gizi. Dia Jadi ini aku nggak pakai dokter gizi ya. Nanya ke abangnya langsung caranya Bagus, gimana. gratis. Iya gratis. Kan gratis nggak Jadi mau bayar. benar-benar nggak makan terigu, intermittent fasting juga. Intermittent Awal. aku enggak sih. Awal aku omat. Oh iya, omat. One meal a day. Jadi sehari aku cuma makan 1. Oh sekali Sekali makan. aja. Sekarang makannya berapa kali? Sekarang aku udah 2. Udah 2 kali makan 2 kali. ya. Bener gak sih Sita Marino saat ini badannya semakin langsing karena dietnya disupport oleh sang kekasih? Jadinya ikut diet juga ya Bastian?
Tapi kalau soal yang satu ini, bener gak sih kalau Bastian masih ragu untuk melangkah ke jenjang yang serius? Bener nggak sih? Kan kamu juga membersamai dong, ikut makan sehat juga nggak? Nggak makan tepung juga kan? Mukanya. Iya. Jadi aku akhirnya ikut diet juga setelah mulai Sita progresnya kelihatan. Di foto malah saya yang terlihat wow gitu. Jadi kamu ikut olahraga? Jadi aku ikut olahraga dan benerin pola makan. Kayak makanan-makanan sehat, kayak bener-bener makan sayuran. Terus kalaupun memang makan daging ya steak yang dimasakin oleh Sita. Dibekelin lah ibaratnya. Jadi sama ya Sita. kan dia suka bekelin kan? Iya, Kamu dan enak-enak semuanya. Tapi sumpah deh. kadang-kadang sayur-sayurnya habis. Percaya sama aku makanan sehat tuh enak banget. Tapi sehat-sehat kayak gitu bagus buat badan loh. Bagus sekarang lihat dong guys. Udah. apa? Apaan? Lah ini lihat perut tuh udah Oh iya mulai. udah Tuh, rata ya. Ini ya. pipi juga Iya, udah agak bener, dikit bener. lah, dikit Kalian udah ada. langsing, iya kalian udah lebih terlihat lebih sehat Iya. dan nggak apa ya namanya bloating gitu ya, Iya. atau bengkak-bengkak ya. Apakah ini karena menuju ke persiapan 2 tahun lagi kalian akan menikah kan? Ini ada cuplikan wawancara kita terakhir dengan Sita berikut ini. Kamu sudah memberi ultimatum sama dia, Iya, dalam 3 tahun harus segera menikahimu. iya benar. Karena aku nggak mau nunggu-nunggu lama. Lebih tepatnya, maksudnya kayak kalau dia nggak ngomong kayak aku mau nikahin kamu gitu, kayak aku lebih kayak oh ya udah nggak bakal ada ultimatum. Tapi dia kalau ngomongnya terus kayak kita harus nikah. Tapi kayak ya udah kalau mau nikahin gue 2 tahun lagi maksimum. Dia mau kayak nikah kali ya gitu. Jadi kayak I expected. Ngerti nggak maksudnya? iya. That's why I gave him ultimatum. Soalnya kalau enggak, yang ngapain ngomong kayak gitu, mending nggak usah sama sekali. Oh itu karena dia ngomong. Canda. Nah udah di ultimatum tuh Babas. Bercanda. 2 tahun. Gimana? Nih jadi kalian gimana? Benarkah bahwa Babas, mama kamu juga udah bilang, ayo kalian berdua ini kapan gitu? Kalau nggak besok, Lusa. Besok hujan, lusa aja deh Beb. Tapi kan ini hubungannya harus ada tujuan ya kan? Ini kan kemarin ada Sita. Kalau dari kamu sendiri? Gimana? ngomong serius. Nyebelin Iya. banget. Udah siap belum kamu? Kata aku jujur kaget loh mendengar kata-kata waktu itu kan sebenarnya Om Ded yang pertama kali nanya. Masalah ultimatum itu kan Om Ded kayak akhirnya Sita jawab, iyalah 2 tahun lagi gitu. Oke. Aku agak kaget sih. Kenapa kaget? Kaget bahagia, senang gitu. Elah. Karena- manis banget mulutnya. Iya laki Karena bukan, karena memang kita kan selalu ngobrolnya tunggu mental siap dan lain-lain Oh, oke. gitu. Belum ada yang bener-bener Belum ada kerucut ke tanggalnya. situ. Nah, pada saat Sita bilang kayak gitu, wah jadi makin semangat gitu, seneng, happy. Tapi harus digarisbawahi kita just go with the flow. Sebenarnya tetap go with the flow ya. Belum kayak harus Belum wajib tahun ini, Walaupun depan tahun nggak. ini teman-teman kita banyak sekali yang nikah Iya. ya. Itu emang rezeki mereka yang dikasih sama Tuhan ya nikahnya tahun Oke, ini. Iya, benar. tapi emang iya sih nikah itu kan bukan masalah dulu-duluan atau Iya. kayak kompetisi juga bukan. Bukan Tergantung emang kompetisi. kalian apakah itu menjadi tujuan prioritas hidup Yes. kalian. Ya aku mau tanya nih, kalau kalian dalam hubungan ya udah jalanin aja dulu. Tapi kalau dalam kehidupan nih, kamu masih pengen mencapai apa dulu sih Babas? Pastinya tetap berkarir dan bisa lebih apa ya, lebih tinggi lagi lah karirnya. Apa sebutkan yang jelas. Contoh kayak udah lama kan gak rilis lagu lagi, Oh. pengen rilis lagu kayak dulu yang kayak satu album tuh meledak semua gitu, kayak lagunya banyak yang tahu Itu. gitu. Terus kendalanya apa masalahnya? Emang karena waktu kemarin kan TBA balik lagi, jadinya nggak fokus sama Diri sendirinya, nggak fokus. Alasan, gitu. kebanyakan Nggak main alasan, game tapi kayaknya nih ya. nggak, tapi tetap pasti aku akan rilis lagu secepatnya. Oke, kalau kamu Sita apa tujuan untuk hidup kamu dirimu sendiri? Kalau Sita sih pingin punya beberapa bisnis yang menurut aku harus aku jalani dan aku fokusin. Oke. Itu Karena sih. memang Sita cita-cita dan Aku sangat suka jiwanya bisnis dia. bisnis banget. Kalau dalam pernikahan yang kamu bayangkan, kamu ingin pernikahan yang seperti apa? Menikah ya, rumah tangga yang seperti apa? Rumah tangganya bukan pernikahan. Oh, rumah tangga yang harmonis. Asik. Harmonis tuh kayak, Sedap. harusnya kayak kamu Tapi berharap seru. suami kayak gimana kamu? Tapi seru, aku nggak mau rumah tangga yang semoga ya, maksudnya kayak semoga yang Aman aja, bro. yang Terus lu, bro. ya aku pengen kayak gitu, yang suaminya nggak lenye-lenye, nggak mau. Lenye-lenye tuh Itu gimana? kayak bebas, ya udah mau apa ayo, nggak mau. Aku pengen kayak Jelas ya? dituntun juga. Gitu. Oh, dia ingin dituntun. Kalau kamu pengen rumah tangga yang seperti apa? Istri yang seperti apa? Suami yang seperti apa? Aku pengen istri yang penurut ya sama suami, dengar itu. Heeh. Udah itu aja. Apaan sih kok tiba-tiba aku banget Cocok berarti kan. Dia ingin menjadi istri yang dituntun, dia ingin istri yang nurut. Berarti kamu udah siap. Satu. Enggak, jangan nurut aja, Ke. Apa Ke, kasih apa gitu yang seru-seru. Ya apa? Kalau aku sih pengennya kamu
menjadi ya Sita apa adanya aja seperti ini. Walaupun nanti sudah menjadi istri, aku akan bebasin kamu apapun kegiatanmu yang kamu mau lakukan. Yang penting Jadi yang harus nurut apa? Kamu pengen apa? ya enggak, itu tadi itu dalam artian tuh nurut itu kan dia mau dituntun berarti harus nurut, jangan keras kepala. Iya. Gitu. Salah satunya adalah harus nurut Sita. Kalau main game jangan kalah melulu. Waduh, kayaknya Sita tertekan nih dengan permintaannya Bastian. Semoga kedepannya hubungan kalian semakin romantis ya. Kalau yang satu ini, romantisnya nggak usah diraguin lagi. Merayakan anniversary pernikahannya yang ke-10, Nikta Gina punya kado spesial nih untuk suami tercinta. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Sita dan Gina, matching-matching. Happy anniversary. Terima kasih Kak Ros. Ya ampun, tahun lalu 9 tahun kita undang ke sini ya kan. Promosi lagu. Oh iya, promosi lagu. Kan, yang waktu itu pas lagi nyanyi kita lupa lirik itu loh. Terus langsung drop acara ini kan. Nyesel nggak ngundang kita lagi? Buktinya kayak diundang berarti kita nggak nyesel. Canda, terima kasih Kak Ros. Coba kita lihat postingannya Gina ya. Ini bunyinya adalah aduh, ini terbuka semua rahasia ya kan. Ini aku lagi bener loh. Iya, padahal bener ya. Fotonya juga bagus. Ini juga ucapannya juga bagus. Iya, Terima kasih alhamdulillah. sudah menemani hidup aku selama 10 tahun di saat aku hilang harapan dan putus asa. Asik. Ada terusannya kan? Setelah pacaran lama Iya, terus nggak jadi nikah itu ya. dia. Terima kasih sudah jadi suami yang baik dan nggak banyak nuntut. Mengerti kurang-kurangnya aku walaupun ada aja sih yang protes. Terutama soal aku tidur melulu, kentut mulu. Malah hal krusial kayak aku nggak bisa masak nggak pernah diprotes selama 10 tahun ini katanya gitu. Oh. Iya. Pernah katanya masakannya enak ya? Belum pernah. Katanya pernah bikin chicken katsu. Oh Iya, iya. sekali. Itu sekali. Sekali doang kan? Tapi Itu bukan sekali pas selama menikah, sekali dalam seumur hidup. Dan enak katanya. Ya karena Iya, nyontek kan. karena ada- Nyontek. ada cara Ada ininya. caranya. Tapi menurut kamu bikinnya. enak? Enak. Tuh, kamu nggak Tuh, tergerak, kan? nggak ada tergerak. Kayak belum muncul gitu loh, kayak semangat aku atau kayak niat baik aku ke arah sana tuh kayak belum gitu loh. Kinas, Gimana ya? enak atau enggak? Enak. Kamu tadi aku lihat di kamera kamu kayak ada gitunya. Enak. Enak banget. Ibu tuh cuma kurang niat aja. Kayak 10 tahun nih nggak Masa? kerasa ya, 10 tahun 10 gitu tahun ya. ya Aku ampun. lihat nih masa-masa mereka PDKT-nya dulu Lah, ya. kita bukan selalu kesini. Ini kan saksi hidup kita sih. Iya, betul. Gue juga Secret. lihat. Kan kita dulu satu manajemen, ingat Iya. nggak? Iya juga lagi. Belum go pabrik itu udah ada bisik-bisik. Iya. Kayak gitu, ya kan? Iya. Iya kan? Betul. Itu jadi kapan ya waktu kamu ketahuan kalau dia udah punya pacar itu? Udah lama Oh, gitu itu udah tau. lama cerita. Jangan dibahas lagi. Itu udah kayak 10 apa berapa belas tahun yang lalu ya kan. Nanti aku dihujat netizen Iya. yang gitu-gitu dibahas lagi Oh dibahas iya, lagi. iya, itu gitu ya kan. sorry. Itu buat intermezzo aja. Itu kan Iya. membuktikan bahwa namanya pacaran dekat itu nggak jaminan. Iya betul. Jodoh itu bisa membuktikan bahwa yang nggak benar bisa jadi benar. 10 tahun 10 gitu tahun, ya. satu dasawarsa. Satu dasawarsa gitu. Apa sih yang kalian rasakan dan gimana kalian memaknai 10 tahun perjalanan pernikahan kalian ini? Kayak nggak berasa ya, Nggak aku berasa tahu-tahu ya, kayak, Insya Allah. hah udah 10 tahun nih Masya Allah gitu. Dan alhamdulillahnya waktu pacaran itu kita tuh banyak banget kayak selisihnya, berantemnya segala macam gitu. Dan alhamdulillah selama 10 tahun ini tuh ya Masya Allahnya kayak nggak ada masalah-masalah yang krusial gitu. Jadi kalau kadang-kadang suka ada yang tanya, biasanya tuh kalian ribut tentang apa sih? Tentang apaan ya? Gitu, jadi kayak Udah apa ributnya udah ya, dihabisin gitu. udah pacaran ya. Kadang-kadang gitu berantemnya tuh kayak hal-hal yang Remeh-remeh. Ya remeh. itu perkara misalnya kayak aku pup terus gitu. Nah dia bete misalnya kayak misalnya ada syutingan pagi tapi misalnya aku mas kebelet boker lagi. Lah tadi kan udah di rumah. Ya tapi sekarang pengen lagi. Lah gimana sih? Paling gitu-gitu aja. Selisih-selisih Cuma gitu pahamnya. doang. Iya, alhamdulillah kayak misalnya Yang kayak masalah gitu. katanya masalah uang sensitif segala macam. Alhamdulillah gitu, aman-aman aja terkendali. Karena sejauh ini memang saya belum pernah pegang uang saya semenjak menikah. Jadi dia nggak masalah ya. Masalahnya dari kamu. Kan saya menteri keuangan. Tapi aku yang ngatur. Tapi aku kalau mau minta aku mau jujur. Kalau mau minta aku bilang. Iya. Terus kalau kan dia nggak ngerti apa-apa sebenarnya sama kayak penghasilan dia dari syuting berapa, potongan ke manajemen berapa, dia tuh nggak pernah tahu. Pokoknya setiap kali aku transfer ke rekening dia, karena kan sekarang alhamdulillah pakai
instansi ya kayak CV atau PT gitu kan. Dia tuh nggak pernah tanya ini dari mana, ini apa. Selalu cuman kayak alhamdulillah, makasih Indul gitu. Jadi kans aku untuk membohongi dia kan gede banget sebenarnya. Iya, betul. Tapi aku tidak pernah melakukan itu karena aku percaya kalau aku ngambil hak dia walaupun dia suami aku, nanti Allah ngambil hak aku lebih banyak. Alhamdulillah sejauh ini belum ketahuan. Belum tahu. Belum enggak apa-apa, aku selalu bilang. Ya kalau begitu caranya, bagaimana bisa seorang Kinos membeli burung seharga 10 Nah juta? itu justru dia yang nggak jujur biasanya. Ada videonya dia beli burung ya? Iya. Ini hadiah dari kamu ya Gina ya? Iya. Kamu beli burung, dari situlah terkuak rahasia. Iya, ternyata itu tukang Rahasia burungnya burung-burung. jujur. Kan memang kalau kita berbohong itu ada aja jalan-jalan yang menunjukkan kepada kita kebenaran gitu ya kan? Iya, iya. Coba kita lihat dulu di video dia belanja, Gina belanja burung. Nah, jadi hadiah ulang tahunnya adalah Gina Anniversary. milihin doang ya? Iya. Milihin. Ya bukan, itu juga udah tahu emang burung itu Kinos Jadi mau. kamu cuma ngambilin doang, hadiah ulang tahunmu adalah ngambilin Iya, burung ngambilin. Loh, itu perjuangan loh aku ke pasar burung Kak Ros. Aku nggak pernah ya masuk ke pasar burung begitu. Ngelihat segala kayak bebek-bebek, angsa-angsa burung-burung yang apalah itu ya kan. Ya Allah, rasanya pulang gatel loh badan aku. Iya, beneran. Tapi yang sampai sekarang belum saya tanya ya sama dia, nggak kepikiran dari mana anniversary ngasih kado burung. Kamu nggak puas sama burung aku selama ini? Udah berapa banyak burungnya di rumah? Hah? Nggak puas sama burung aku? Ini ambigu ya maknanya. Nggak, kan burung aku udah banyak. Iya, Sebenarnya kan berapa ada. banyak sih, berapa Benar. banyak? Oh, udah nggak kehitung sih. Banyak banget. Nah, ini yang menjadi pertanyaan netizen ya, komentarnya coba kita lihat nih ya. Kak Kinos ternyata hobi pelihara burung, emang masih kurang Nah. kicauan Kak Gina tiap hari. Padahal aku lebih gacor daripada burung-burung itu Nggak. suaranya. Mohon maaf ya, itu siapa tadi namanya? Kalau boleh kasih tahu ya, Kak Kinos nggak berkicau. Kak Kinos, Kak Gina nggak berkicau. Gina itu sound horek, tau nggak? Oh pantesan, kamu berjodoh sama Gina. Kamu emang suka tipe-tipe suara yang kayak gini ya? Sebenarnya enggak. Jadi 10 tahun saya menikah. Kamu jadi gimana sebenarnya? 10 tahun menikah baru aku sadar, kenapa aku menikahi kamu ya? Lah gimana? Ya udahlah ya. Iya udahlah. Lanjutin aja. Lanjutin. Iya, terima aja. Komentar yang berikut. Papa Nos sukanya suara kecil gacor. Aduh itu suara ibu. Istri saya gacor nih. Hai Kate juga Gacor. apa? Bagus kan? Yang berikut ada lagi. Kak Kinos, pantesan aja nikahin Kak Gina tuh kan. Suaranya gacor banget ya buat kalian. Semoga bahagia terus. Amin. Amin. Tambah seru juga konten-kontennya. Love you buat kalian. Amin. Amin, terima kasih. Istri saya dibilang gacor, dikira pok saya Hongkong. Kan katanya ibu udah kode-kodein bapak mau beliin cincin. Udah dibeliin belum? Itu belum. Belum. Iya, nanti mau nanya hukumnya sama Pak Ustadz. Kalau istri minta cincin gak dibeliin apa? Udah aku sogok Pak Ustadz nih. Keluarin hadisnya Pak Ustadz. Apa? Ini ngomong soal burung lagi ya. Kamu katanya sengaja ngontrak rumah khusus untuk naruh burung-burung kamu. Dulu iya. Sekarang? Waktu itu kepikiran masih komersil. Kalau sekarang emang udah hobi aja. Oh komersial, maksudnya kamu mau jual burung? Nggak sampai nyewa rumah untuk pelihara burung lagi. Itu kan dulu. Kalau sekarang saya beli rumah buat pelihara burung. Lebih parah ya? Nggak parah sih, nggak parah. Kan jadi aset ya. Iya, tapi beneran. Rumah sebelah kosong, saya beli Taruh burung? taruh burung. Ya jadi bikin kayak Aviari. aviari tapi kecil gitu, nggak terlalu besar. Tapi ya banyak burungnya. Kalau ternyata dia pengen bikin aviari kayak punyanya Irfan Hakim, dikasih izin nggak Bu? Asal uang bulanan nambah, bisa nggak masalah. Bukan aman ya, nambah. Iya. Yang penting tuh jangan kayak di rumah gitu. Ini sekarang kan udah mulai migrasi nih burung-burungnya sampai ke rumah kan. Dulu syarat dari aku kayak boleh piara perburung-burungan itu, tapi yang penting jangan di rumah ya gitu. Jangan di rumah tempat kita tinggal karena kan aku ada asma, alergi gitu kan. Nah ya udah akhirnya dia ngontrak. Terus habis itu alhamdulillah sekarang punya rejeki dia kita bisa beli rumah sebelah. Nah di situ dibangun kayak aviari kecil. Tapi burung-burungnya itu mulai migrasi sedikit-sedikit, dipajak. Bahkan di belakang, di taman belakang kamar tidur kita Kak, ada kandang burung, Allahu Akbar. Kandang ya, bukan sangkar ya. Isinya sangkar burung. Jadi sekarang udah mulai migrasi sampai ke kamar, terus Nggak di apa-apa lah, Bu. taman-taman. Masih burung-burung gitu. kecil, belum burung onta kan? Iya, kalau burung onta sih aku kayaknya nggak bakal tinggal di situ lagi. Takut ya. Ya ampun. Nah ini sekarang ada gift box di depannya, lucu banget nih gambarnya. Apa nih? Kita buka aja. Aku pengen dengar cerita yang ada di dalam benda ini. Best wishes. Jadi buka aja ini. Buka, silakan. Oke. Oke. Oh ya Allah. Kok bisa ada di sini? Aku kan sulap. Iya benar. Ini boleh dipakai ya Allah udah ini. Nah, udah cuma babak- boleh. Masih nyala baterainya? jam. Masih nyala dong. Oh ini ada sebuah jam. Iya. Apa cerita dari jam ini? Tahun berapa ya? Ini jam khas kado. Jambret. Aduh Jamila? jambret lagi.
Jamila, kurang tahu nih. Gak nyampe. Ini kado waktu kita masih pacaran. Kayak tahun kedua deh ya, tahun kedua kita pacaran. Ya tahun kedua lah sama-sama. Dia ngasih hadiah ulang tahun aku ini gitu. Dan apa cerita di balik pada saat dia ngasih ini? Enggak, ini waktu itu kado ulang tahun. Gue tuh suka kayak merhatiin kalau dia nggak sengaja atau cuma nyeletuk kayak ini lucu ya, bagus ya, gitu. Udah, itu tuh langsung. Cincin udah lama bilang lucu belum kebeli. Mahal banget cincinnya. Ya, sorry. Duduk. Ibu, Duduk lagi ya. itu kan waktu pacaran. Iya. Sekarang kan udah nikah. Iya sih, memang banyak Ada lain ya. filternya ya. Betul juga sih. Nanti tanya Pak Ustadz apa hukumnya. Iya betul. betul. Ya udah dia waktu itu lagi lihat-lihat jam kayak. Dia emang lucu suka ya? sama jam, dia suka. Emang aku selalu pakai jam. Oh banyak, gitu. kamu koleksinya jam. Lumayan lah ada Enggak beberapa. banyak juga sih. Cuman ya kemana-mana pasti pakai jam biasanya. Banyak, itu udah 2 kotak sendiri di rumah. Lah tapi kotaknya kecil, cuman segede gini. Segini doang. Iya. Ini juga keseruan dari pasangan ini adalah yang diceritakan oleh Gina juga, bahwa kamu suka tiba-tiba ngajak Gina naik angkot. Padahal kamu sendiri nggak tahu itu angkot kemana, berhenti kemana, tujuan Ya kemana Allah, gitu ya. Emang Rizky emang. Suka ini aja sih, explore aja anaknya gitu. Kamu ekstra atau sebenarnya ngerjain istri kamu? Enggak. Jadi dulu waktu pacaran Kamu nih Rizky atau contohnya. Dora? Explorer. Jadi dulu waktu masih pacaran, gue ajakin dia makan mie instan di pinggir jalan. Pengen tahu aja gitu nih, Reaksinya. reaksinya seperti apa segala macam. Ternyata dia Untung happy aku dan seneng tangguh ya. banget. Udah gitu kemarin salah satunya gitu, udah ditantang atau misalnya yuk naik angkot. Hah? Naik angkot mau kemana mas? Kamu Udah emang naik belum angkot. pernah seumur-umur? Pernah waktu zaman kuliah, misalnya kalau mau Deket-deket ada istilah deket-deket, tapi kan tahu ya maksudnya angkot yang biasa kita naik tuh itu memang nomornya itu gitu. Nah ini tuh nggak tahu gitu. Jadi kayak ya kan kita tinggal lurus dulu gitu. Ya tapi kalau angkotnya belok kan di depan ada perempatan. Kalau dia belok ya kita tinggal turun kata dia gitu. Ya nggak gitu dong Rizky gitu. Jadi Gitu. modal Bismillah aja gitu. Set aja langsung naiknya. tarik aja set gitu. Oh, iya. jadi- Sama waktu pacaran set pelaminan. Set. Jadi apa yang kamu pelajari dari reaksi dia ketika kamu ajak random naik angkot? Unik banget ya pemirsa, kelakuan pasangan yang satu ini beneran beda dari yang lain deh tingkah lakunya. Setelah ini masih bersama Nikta Gina dan Kinos. Bener gak sih Kinos sengaja ajak naik angkot istrinya untuk mencoba pengalaman baru? Stay tune hanya di Rumpinos Secret.